Kalau cerita gua nih, itu kejadiannya sekitar gua kelas 11 apa kelas 12 SMA gitu. Oke. Itu gua sama temen-temen gua, kita field trip ke Jogja. Kejadian ini berarti lo yang ngalamin, Bi? Temen gua sebenarnya, tapi gua ada di situ. Oke. Itu tuh kita ke Jogja, field tripnya itu 2 malam. Kita ke Jogja itu naik kereta. Sampai di sana destinasi pertama tuh Gua Pindul. Lo tau Gua Pindul gak sih? Enggak. Pernah dengar tapi nggak tahu. Jadi Gua Pindul tuh tempat wisata di Jogja. Gue lupa sejarahnya kayak apa. Tapi guanya tuh bawahnya air. Oke. Jadi kayak kalau lu mau masuk ke Gua Pindul itu lu kayak naik pelampung hitam gitu kayak di waterboom. Oke. Nah lu naik pelampung itu ngelewatin si goanya. Oh, Jadi iya, goanya tahu, nggak tahu, kering. Itu kita di Gua Pindul siang sampai sore bahkan hampir maghrib lah. Oke. Itu destinasi pertama. Kita udah selesai dari Gua Pindul. Habis itu kita naik bus tuh. Kita naik bus ke homestay kita. Nah busnya tuh 2. Nah gue di bus A, terus ada teman-teman gue di bus B, jadi 2 gitu. Nah terus gue dikasih tahu nih sama teman gue di bis sebelah yang gue nggak di sana, kalau di bis itu ada cewek, dia teriak nangis-nangis. Oke. Dia bilang kalau matanya nggak bisa melek. Nah ternyata itu temen gue namanya Nindya. Itu Nindya tuh masih sadar, jadi kayak dia sadar bisa ngomong, teriak-teriak, nangis-nangis, tapi dia ngomong gue nggak bisa melek, gue nggak bisa melek. Tapi matanya Tolongin melek? gue. Matanya nggak melek. Jadi sambil merem tapi teriak-teriak, Oh, iya, teriak-teriak nangis, gue nggak bisa melek, tolongin gue, tolongin gue. Nah, terus selama perjalanan itu dia teriak-teriak, nangis-nangis segala macem. Begitu mau nyampe di homestay, tiba-tiba si Nindya itu tuh diem. Masih di bis tuh posisi. Masih di bis posisinya, di mukanya ditepok-tepok gitu kayak bangun-bangun nggak nyaut. Teman-temannya panik dong. Terus pas dicek, tapi nadinya tetap ada gitu loh. Oke. Jadi ya masih aman lah. Iya. Nah terus akhirnya udah sampai ke homestaynya. Terus Nindya tuh digotong sampai ke dalam rumah. Nah yang pertama kali ada sesuatu hal yang ganjil lah sama si Nindya ini tuh mbak-mbak yang jagain homestaynya. Oke. Jadi ternyata mbak-mbak yang kayak umur 30-an gitu, penjaga homestay, dia tuh tahu kayak Nindya ini ada suatu hal lah segala macam. Akhirnya si Nindya ditidurin di tempat tidur, terus dipegangin sama teman-temannya. Nah terus si mbak-mbak ini tuh dia kayak megang tangannya Nindya dari lengannya, dipijit-pijit sedikit sampai ke telapak tangannya Nindya dipegang. Terus telapak tangan deket jempol itu ditekan sama mbak-mbaknya. Oh, oke. Ditekan, gak lama setelah ditekan, Nindya tiba-tiba bisa melek. Anjir. Oke. Dari yang dia nggak bisa melek, tiba-tiba dia bangun terus melek. Nah di situ Nindya udah bisa melek lah, udah bisa bangun. Nah tapi setelah kejadian itu, tingkahnya Nindya ini jadi berubah gitu. Dia jadi pendiam, diajak ngomong tuh nggak mau. Terus kayak pas udah waktunya tidur, teman-teman udah pada masuk kamar, udah pada hening lah segala macam. Si Nindya nih nggak, sepanjang malam dia diem doang, berdiri di depan pintu rumah, tapi di bagian dalamnya dan pintunya ketutup. Ya. Nah di situ tuh ada salah satu teman yang ngeliatin si Nindya ini. Oke. Ngeliat Nindya kayak gitu. Ngeliat Nindya kayak gitu. Namanya Acel. Nah akhirnya si Acel ini nyamperin Nindya dan ngajak tidur. Oke. Terus kayak Nin ayo tidur. Nah si Nindya ini nggak nyaut apa segala macam. Akhirnya si Acel narik Nindya buat tidur bareng dia. Akhirnya mereka tidur. Terus mereka tidur kasur gitu kan. Nah tiba-tiba tengah malam nih si Acel kebangun dan dia ngelihat Nindya nggak ada. Si Acel nyari dong. Dia nyari keluar kamar. Ternyata Nindya ada lagi di depan pintu. Pintu yang tadi dia Pintu berdiri yang itu. tadi. Terus diajak lagi tidur segala macam. Dan kejadian itu tuh berulang-ulang sampai 3 kali Di malam yang sama. Di malam yang sama. Oke. Nah karena kejadian